Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan senantiasa dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini saya akan menganalisis dan bahkan menjawab pertanyaan serta memberikan solusi terhadap video yang telah Bapak dosen berikan, yaitu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Agusdian Ali Rahman MPDI dengan mata kuliah Landasan Pendidikan. Judul video tersebut yaitu UNESCO Futures of Education Report Explained by Members of the International Commission. Artinya yaitu laporan masa depan pendidikan UNESCO yang dijelaskan oleh anggota Komisi Internasional. Jadi laporan ini itu membahas pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan manusia yang cerah. Manusia bukan hanya di negara Indonesia saja, tapi di berbagai negara lainnya. UNESCO memahami betul betapa pentingnya memiliki visi dan terlibat dalam dialog untuk memperbaiki bumi yang rusak. UNESCO ini membentuk sebuah komisi internasional untuk mendapatkan masukan lebih dari 1 juta orang. Loh, kenapa? Karena terdapat ketidaksetaraan yang tidak dapat diterima dan bahkan terdapat kesenjangan digital yang masih ada di dunia ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa transformasi pendidikan itu diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan keterampilan di tempat kerja pada abad ke-21. Nah, revolusi digital ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan tersebut. Laporan ini juga menggambarkan pentingnya mempertahankan dialog demokratis dan inklusif dengan semua orang yang berkepentingan terhadap pendidikan serta bagaimana mendukung partisipasi penuh dalam masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi di dalam video ini saya simpulkan bahwa laporan ini itu menyajikan sebuah konsep pendidikan yang terpadu yang mencakup visi yang jauh ke depan untuk pembentukan masa depan manusia yang ada di bumi ini. Di akhir video itu ada sebuah pertanyaan. Jadi UNESCO ini di laporannya itu mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi lebih efektif dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Untuk pertanyaannya, saya akan jawab dan berikan solusinya di akhir video. Sebelum kita masuk ke dalam inti, apa sih yang dimaksud dengan UNESCO? Nah, harus tahu dulu nih, apa itu UNESCO? Jadi UNESCO itu kepanjangan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Dari kepanjangan tersebut itu disingkat menjadi UNESCO. Kapan didirikan UNESCO itu? Yaitu pada tanggal 16 November tahun 1945. UNESCO ini didirikan oleh PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus, apa sih tujuan didirikannya UNESCO? Nah, didirikannya yaitu dengan tujuan untuk membangun perdamaian melalui kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kita masuk ke dalam inti video. Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Bapak dosen, yaitu apa hubungan antara landasan pendidikan dengan cuplikan video, yaitu tentang UNESCO tadi. Baik, perlu kita ketahui dulu bahwa landasan pendidikan itu merupakan prinsip-prinsip dasar atau filosofis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di suatu negara. Bukan hanya di negara Indonesia saja, tetapi di negara-negara yang lain. Nah, UNESCO itu adalah organisasi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, dan komunikasi. Jadi, hubungan antara landasan pendidikan dengan UNESCO adalah bahwa UNESCO itu seringkali mengembangkan pedoman, standar, dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh dunia, yang kemudian menjadi acuan bagi negara-negara anggotanya dalam merumuskan atau memperbaharui landasan pendidikan mereka. Dengan demikian, UNESCO berarti sangat-sangat memainkan peran pentingnya dalam membantu negara-negara dalam mengembangkan landasan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan global yang diakui secara internasional. Selanjutnya yaitu sebuah pertanyaan terakhir yang akan saya jawab dan memberikan solusi terhadap pertanyaan tersebut. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita bisa menjadi lebih efektif dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jadi, untuk menjadi lebih efektif dalam mempersiapkan generasi mendatang, menurut saya kita perlu fokus pada beberapa hal. Yang pertama, pendidikan yang relevan. Dengan pendidikan yang relevan tersebut, kita bisa memastikan sistem pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan juga dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Kedua, yaitu pengembangan keterampilan. Dengan berkembangnya keterampilan tersebut, itu bisa memperkuat pendidikan non-formal dan keterampilan abad ke-21, seperti pemecahan dalam sebuah masalah, kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran yang lebih kritis. Ketiga, yaitu teknologi dalam pendidikan. Mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam proses pembelajaran
yang mana nantinya bisa meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Keempat, yaitu pendidikan karakter. Dengan hal ini nantinya mendorong pembentukan karakter yang kuat, seperti etikanya, empatinya, tanggung jawabnya, dan jiwa kepemimpinannya. Kelima, yaitu kurikulum holistik. Mengembangkan kurikulum yang holistik itu mencakup pendidikan karakter, keterampilan hidup, dan kesiapan untuk bekerja serta berkontribusi dalam masyarakat. Keenam, yaitu kemitraan dengan dunia usaha. Membangun kemitraan erat dengan dunia usaha agar apa? Agar untuk bisa memastikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ketujuhnya, pendidikan inklusif, yang mana nantinya menjamin akses pendidikan yang inklusif bagi semua individu tanpa menyandang atau memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau bahkan keadaan fisiknya. Terakhir, yaitu pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini yaitu menanamkan kesadaran lingkungan dan berkelanjutan dalam kurikulum pendidikan. Dengan memprioritaskan aspek-aspek ini dalam pendidikan, kita dapat lebih efektif dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bukan hanya bermanfaat, tapi saya harapkan teman-teman bisa memahami apa yang telah saya paparkan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.